Apa yang bisa diberikan untuk dia? Bayangkan, Pak. Kisah seorang badui yang kencing di sudut masjid. Kalau topik pengurus gini kenapa kan? Ya kan? Subhanallah. Mungkin reaksi kita mudah-mudahan sama gitu kan. Lopennya Nabi, biarnya selesaikan urusannya. Setelah itu kita bersihkan sama-sama. Masya Allah. Ya Allah, lapangnya dada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menerima kondisi seperti itu, menerima keadaan para sahabat yang bermacam-macam tingkah laku dan sikapnya. Biarkan, kata Rasulullah. Tetapi Nabi setelah itu memberikan kalimat yang kemudian laki-laki itu sadar. Ya, laki-laki itu sadar bahwa masjid itu bukan tempat untuk buang kotoran, tapi masjid itu adalah tempat ibadah. Dan itulah kecerdasan Nabi kita SAW di dalam menggunakan setiap kesempatan untuk memberikan sebuah pelajaran. Permintaan untuk tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Abdullah, anaknya Imam Ahmad, dalam kitab Zuhud, di mana orang-orang Bani Israel datang ke sebuah tanah lapang yang sangat luas karena mereka mendapatkan sebuah musibah. Kemudian mereka sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan kepada mereka, wahai Bani Israel, kalian angkat tangan kalian kepadaku, kata Allah, sementara tangan kalian berlumuran dengan dosa yang telah kalian tumpahkan darah jiwa-jiwa orang yang tidak berdosa. Yang kedua, kalian isi rumah kalian dengan hal yang haram. Kalian bawa ke rumah kalian rezeki yang tidak halal. Bayangkan itu. Tangan mereka berlumuran darah karena membunuh banyak orang. Jangankan manusia biasa, para nabi mereka bunuh. Maka tidak heran hari ini saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, mereka rumah sakit dihancurkan, pemukiman masyarakat itu dihancurkan, kaum wanita, orang-orang lemah, anak-anak yang tidak memiliki persenjataan, mereka juga hancurkan dan mereka bunuh dengan senjata mereka. Apakah bisa kita katakan mana hati nurani mereka? Memang mereka seperti itu, nggak punya hati nurani. Dari zaman dahulu sampai sekarang sifat Yahudi itu, mereka tidak punya kasih sayang. Makanya perjanjian apapun yang dibuat dengan orang Yahudi tak akan membuahkan hasil yang positif untuk kaum muslimin. Janji hanya tinggal janji. Jelas itu. Jadi orang Yahudi itu licik. Orang Yahudi itu adalah orang yang pengkhianat. Allah banyak sebut sifat-sifat mereka di dalam Al-Quranul Karim. Maka bagaimana doa kalian orang Bani Israel akan dikabulkan Allah. Tangan kalian berlumuran darah, rumah kalian diisi dengan hal yang haram. Kemudian datang kepada Allah mengatakan, ya Rabb, ya selamatkan kami. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah akan bertambah melainkan murkaku kepada kalian, melainkan murkaku kepada kalian. Nah, inilah yang kedua, ikhwafillah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam sebuah keistimewaan. Allah ampunkan segala dosa-dosa Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang mana dosa itu memberatkan punggungnya, memberatkan punggung Nabi kita alaihi salatu wassalam. Anqada ay adqala dhahrak, kama qala ta'ala, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ini senada dengan firman Allah ini, bahwa Allah mengampunkan bagimu dosa-dosamu, baik yang telah lewat ataupun yang akan datang. Allah mengampunkan dosa Nabi kita. Maka Nabi kita disebut dengan seorang Nabi yang maksum, yang terjaga, kemudian diampunkan dosa-dosanya. Makanya kita ingat dalam sebuah hadis Hadis yang dimana Aisyah radhiyallahu taala anha
Ya, di saat Nabi kita alaihissalatu wassalam sholat sampai kakinya bengkak, ya, untuk melaksanakan qiyam, sampai Aisyah mengatakan, bukankah Allah telah ampunkan dosa-dosamu, iya kan? Dan Allah telah jamin surga untukmu. Maka Nabi kita mengatakan apa? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku pantas, wahai Aisyah, untuk menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur? Allah telah ampunkan dosaku, Allah telah jamin bagiku surga, dan Allah telah angkat aku menjadi seorang rasul. Jadi rasa syukur kita kepada Allah itu sebanding dengan pembuktian amal. Jadi kalau bersyukur kepada Allah tapi kemudian tidak membuahkan kebaikan, maka ini bukan kesyukuran, ya, bukan kesyukuran. Maka bentuk kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat usia kesehatan yang Allah berikan, kita salat, kita duduk dalam majelis ilmu ini, kita belajar. Mudah-mudahan ini salah satu bukti dari sekian banyak bukti, ya, kita bersyukur atas nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kita. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, masih dalam pembicaraan terhadap Nabi kita SAW, ya, di mana Allah lapangkan dadanya, Allah ampunkan dosa-dosanya, yang mana dosa itu akan memberatkan punggungnya. Lalu kemudian Allah katakan yang ketiga, di antara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi kita, wa rafa'na laka dzikrak. Allah tinggikan sebutannya, Allah tinggikan namanya. Ini yang kita minta kepada Allah untuk kita sekalian. Kalau dilapangkan dada bisa, tapi kalau kita diampunkan dosa-dosa kita, artinya dijamin bahwa dosa kita diampunkan, itu tentu tidak. Ini khususan Nabi kita SAW. Kita hanya bisa bermohon kepada Allah. Kalau Allah ampunkan, iya, sehingga dosa-dosa kita Allah hapuskan seluruhnya. Nah, kita minta pula kepada Allah Azza wa Jalla agar kita ini di saat meninggal dunia nanti, kemudian kita mendapatkan sebutan yang indah dan menjadi buah bibir yang manis bagi orang-orang yang ada setelah kita. Kita berharap, ya, bahwa kita setelah meninggal dunia yang diingat kebaikan, bukan yang diingat keburukan kita. Maka tinggalkanlah kesan baik kepada sahabat, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Fulan gimana? Masya Allah, fulan, Pak, sisa usia mungkin tidak lama. Begitulah para ulama mengatakan, yang lama itu dari usia itu yang telah lewat. Yang akan kita jelak belum tentu lama. Maka jadikan sisa usia yang akan kita jelak ini lebih barokah, lebih indah, dan lebih menghasilkan kebaikan di sisi Allah. Buatlah prestasi-prestasi yang bisa membanggakan kita, keluarga kita, di tengah masyarakat kita. Bukan menjadi orang yang akan, ya, yang dikenang, bukan menjadi orang yang dikenang keburukannya, tapi dikenang kebaikannya. Sebagaimana Allah, ya, angkat nama Nabi kita, sebutan Nabi kita alaihissalatu wassalam. Syekh Sa'di mengatakan di sini, ai a'laina qadrak, kami tinggikan kedudukanmu Muhammad. Makanya tidak mungkin Nabi menerima tawaran di saat mereka orang kafir Quraisy yang menggoda Nabi kita di saat dakwahnya mulai tersebar di kota Makkah. Apa tawaran kepada Nabi kita? Ada 3 kan? Apa tawaran pertamanya? Masih ingat? Kalau engkau ingin menjadi orang kaya Muhammad, maka kami kumpulkan seluruh harta di kota Makkah yang kami berikan kepada kamu. Yang kedua, kalau kamu ingin menjadi pemimpin Muhammad, maka kami akan angkat engkau menjadi kami. Yang ketiga, itu ya, ujian paling bogek loh. Itu kan? Kalau engkau ingin menikahi wanita yang paling cantik, maka kami akan berikan permintaan itu kepadamu.
Masya Allah. Ujian yang paling berat bagi manusia disingkat dengan apa tadi? Tahta, harta, wanita. Semoga Allah berikan kepada kita keselamatan dalam ujian ini. Karena banyak orang tak selamat. Allah uji dengan harta itu dia semakin jauh dari Allah. Allah uji dengan jabatan itu dia menjadi orang yang jauh dari Allah. Diuji dengan wanita itu dia terjerumus kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu untuk apa lagi bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah sudah angkat kedudukannya. Allah tinggikan kedudukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu kedudukan dari manusia. Enggak perlu posisi yang dibuat oleh manusia, enggak perlu. Nabi sudah cukup tinggi kedudukannya. Ya. Ikhwafillah. Lalu kemudian Syekh Sa'di mengatakan, "Wa ja'alna laka tsana'al hasan al-'ali." Kami jadikan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebuah sebutan pujian baik dan tinggi. Semua orang menyanjungnya, semua orang sepakat dengan akhlaknya Rasulullah, dengan kemuliaan dirinya. Tidak ada orang lawan dan kawan sepakat kalau Nabi Muhammad itu orangnya baik. Ya subhanallah. Inilah kemuliaan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Alladzi lam yasil ilaihi ahadun minal khalq. Yang tak satu pun manusia sampai pada titik kemuliaan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bayangkan. Ini Allah tinggikan. Makanya kalau ingin kedudukan kita tinggi dan mulia, minta kepada siapa? Allah yang meninggikan kedudukan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dalam Islam kata Syekh Sa'di, fala yudhkarullah illa dzikra ma'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah disebutkan di situ Allah melainkan diikut sertakan Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam penyebutannya. Kama fi dukhuli fil Islam, pintu gerbang orang masuk Islam itu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebutkan di situ. Wa fil adzan, ya kan? Azan, lafaz azan disebutkan. Ya. Kemudian dalam iqamat juga disebutkan. Dalam khutbah juga disebutkan. Wa ghairi dzalika, dan masih banyak dalam kondisi-kondisi tertentu di saat Allah Subhanahu wa taala kita sanjung, kita tinggikan, kita muliakan, dan kemudian kita bersalat kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dalam doa kita, kan di antara doa ada berdoa itu apa? Pertama kita memuji Allah, yang kedua bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairi dzalika min al-umuri allati a'la Allah biha dzikra rasulih sallallahu alaihi wasallam Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan masih banyak bagian perkara yang lain yang bisa yang meninggikan penyebutan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Walahu, bukan hanya kedudukan Rasulullah tinggi di sisi Allah, mulia di sisi Allah, walau fi qulubi ummatihi minal mahabbati wal ijlal wat ta'zim ma laysa li ahadin ghairah. Bukan hanya di sisi Allah kedudukan Nabi kita mulia, tapi kedudukan di hati orang-orang yang beriman kepadanya mendapatkan posisi kemuliaan, pengagungan, tempat di setiap hati-hati kita. Kita saja yang tidak bertemu dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam, tetapi betapa rindunya kita untuk bertemu dengannya, betapa kita ingin berjumpa dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan betapa kita ingin nanti duduk bersanding dengannya di hari kiamat kelak, ingin mendapatkan syafaatnya pada hari tidak lagi berguna harta dan kedudukan. Ikhwafillah, Nabi kita alaihi salatu wassalam di hati orang beriman mendapatkan tempat. Maka bukti kecintaan kita kepada Allah adalah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah dengan menjalankan sunnah-sunnahnya. Buktikan itu. Kalau memang Nabi kita cintai,
Tidak cukup kita ya pada musim-musim tertentu membuktikan cinta kita kepadanya. Tidak cukup. Tapi kita buktikan dalam setiap hari dalam kehidupan kita. Sunnah Nabi itu dipakai. Syariat Nabi itu diamalkan. Yang haram kata Nabi tinggalkan. Yang halal lakukan, kerjakan. Itu namanya membuktikan cintanya. Bukan kecintaan kepada Rasul itu hanya diucapkan dengan lisan, ya, sebagai pemanis bibirnya, tidak, tetapi dibuktikan dengan amaliyah. Makanya kita tidak akan pernah merasakan manisnya iman sampai kita jadikan apa? Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Masih ingat kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala yang setelah dia mengatakan aku mencintaimu, ya, ya melebihi, awalnya kan dia mengatakan Nabi itu, ya, dia lebih mencintai dirinya daripada Nabi kita SAW. Dia mencintainya, tapi tidak melebihi cinta dia terhadap dirinya. Lalu kemudian memperbaiki perkataan Umar itu. Lalu setelah itu Umar mengatakan, aku mencintaimu di atas segala-galanya, ya Allah. Dan Nabi kita paling banyak berjasa kepada kita, Pak. Lebih banyak jasanya daripada orang tua kita. Jasanya Nabi kita alaihi salatu wassalam mengeluarkan kita dari kejahilan menuju ilmu yang penuh dengan cahaya, dari kekufuran menuju keimanan. Inilah jasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena ya Nabi kita alaihi salatu wassalam, dakwah taufik yang Allah berikan kepadanya, maka kita tidak akan mengenal Islam, tidak mengenal hidayah, dan mungkin kita tidak akan bisa menjadi seorang yang taat kepada Allah. Sewaktu kita dengarkan azan, insyaallah kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Ayat berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Ya, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Di antara apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebuah kabar gembira. Makanya Syekh Sa'di mengatakan hadi bisyaratun azimah. Sebuah kabar gembira bagi yang selalu menemukan jalan dulu ala tikrarihi falan yaghlib usr, ya, yusra ini. Tidak akan, ya, dalam ayat itu kita lihat, ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di sini diulang oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kesulitan itu cuma satu, ya, semuanya sama, tapi kemudian Allah akan berikan kepada kita, ya, kemudahan-kemudahan. Alaikum fillah rahimakumullah. Nabi kita menyuruh kita untuk, ya, mengikuti jalannya, mengikuti perintahnya dengan cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan-kemudahan Allah berikan kepada kita. Maka di antara bentuk kesyukuran kita, maka Allah katakan fa idza faraghta fansab. Ini bentuk kesyukuran kita. Di sini Syekh Sa'di mengatakan fa idza faraghta fansab, ay tafarraqta min ashghalika. Kalau sudah kamu selesai mengerjakan pekerjaanmu, ya, walam yabqa fi qalbika ma ya'uquhu fasta'id fil ibadati wad du'a. Kalau kamu sudah selesai dalam urusan duniamu, kalau sudah selesai dalam urusan kehidupanmu, maka tidak ada lagi yang bisa menghalangimu dalam melakukan kebaikan. Maka sudah berpindahlah untuk bersungguh-sungguh di dalam ibadah dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang beriman, kata para ulama, tidak ada istirahat. Seperti mana Imam Ahmad mengatakan, istirahatnya orang beriman di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Di saat kaki sudah menginjakkan ke surga, itulah istirahat yang hakiki. Kalau di dunia, hanya sementara saja. Istirahat untuk mengembalikan kekuatan kita dan tenaga kita. Tidak ada yang namanya istirahat. Yang namanya dunia adalah, ya, sesuatu yang akan menyibukkan kita. Banyak sekali yang menyibukkan kita. Perkara dunia ini, anak-anak kita, pasangan kita, harta kita, kebun kita, hewan ternak kita, emas kita, dan kekayaan-kekayaan kita, semua menyibukkan. Membuat pikiran kita tidak tenang. Di antara ungkapan para salaf, ya, salah satunya saya lupa namanya, bahwa sebesar apa kesibukan kamu oleh harta dan kekayaanmu, maka sebesar itu pula lah tingkat kelupaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkat kelalaianmu kepada Allah. Bayangkan, Pak, kalau isi hati kita, pikiran kita oleh dunia kita, oleh harta kekayaan kita, oleh, ya, urusan dunia kita, maka sadarlah sebesar itu pula lah tingkat kelalaian kita kepada Allah. Semakin kita buka ruang di hati kita dalam dunia kita, untuk dunia kita, semakin tertutuplah ruang kita untuk kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya gimana? Kita harus berusaha untuk menjadikan dunia ini sebagai wasilah saja. Sebagaimana Allah katakan, wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah menyuruh kita mencari kehidupan akhirat kita. Untuk urusan dunia, kata Allah apa? Jangan engkau lupakan.
Kalau jangan lupakan itu artinya memang Anda masih di dunia, berhak untuk mendapatkannya, berusaha bekerja, pasti boleh. Tapi kita tidak boleh larut dan lalai hanyut di dalam dunia kita. Ingat, kita akan kembali kepada Allah, kembali kepada Sang Pencipta kita, akan kembali ke tempat asal kita, surga. Itulah tempat asalnya orang beriman. Dan kita akan mengakhiri dunia ini. Syi'ta am abaita. Mau tidak mau, kita akan berangkat. Cepat atau lambat, siap atau tidak siap, mau tidak mau, kalau sudah tiba saatnya kita akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan fa idza faragta fansab. Bersungguh-sungguh sudah. Gak ada waktu di dalam orang beriman itu, gak ada waktu ruang itu, gak ada waktu luang, waktu lapang itu, waktu berleha-leha itu gak ada. Karena apa yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri di dalam ungkapan beliau, ya ibna Adam, wahai anak manusia, innama anta ayyam, kamu itu hanya hitungan hari saja. Fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk, kalau kamu sudah melewati satu hari, itu artinya Anda melewati sudah sebagian kehidupan. Tidak akan kembali masa yang lalu. Tidak akan bisa kita ulang waktu yang sudah lewat. Gak akan. Makanya Allah bersumpah dengan banyak waktu di dalam Al-Quranul Karim. Wal asr, wal fajr, wal duha, wal lail. Masih banyak. Itu menunjukkan betapa waktu itu adalah kehidupan kita. Waktu itu adalah kehidupan kita, usia kita, yang apabila kita berhasil menggoreskan sejarah kebaikan, itu akan menjadi hujah bagi kita dan akan kembali manfaatnya kepada kita. Tetapi jika hari itu kita goreskan dengan dosa dan maksiat dan kesalahan yang banyak, apalagi dengan kesyirikan, bahkan kekufuran, itu akan kembali bencananya kepada dia di hari kiamat kelak. Fa idza faragta fansab. Kalau engkau sudah selesai melakukan suatu pekerjaan, sudah berpindah kepada pekerjaan yang lain. Berpindah, bersungguh-sungguh dalam berdoa, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, terakhir di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus bersungguh-sungguh di dalam beribadah? Kenapa kita habiskan waktu kita untuk ketaatan? Wa ila rabbika farghab. Maka hendaklah kamu ya, sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, untuk selalu berharap kepada Allah Azza wa Jalla. A'zimir raghba fi ijabati du'aika wa qabuli da'watika. Makanya Nabi mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Beribadahlah kalian kepada Allah, kalian yakin doa kalian itu diijabah Allah Azza wa Jalla. Besarkan harapan kita. Allah mengabulkan doa kita. Allah mendengar permintaan kita. Khusus untuk anak-anak kita. Jangan pernah kita lelah di dalam berdoa. Dan jangan pernah kita sudah cukup untuk berdoa. Dan jangan pernah berhenti berdoa untuk anak-anak kita. Karena sesungguhnya doa itu kunci kesuksesan mereka. Menjadi anak yang soleh dan soleha, kunci kebaikan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Nabi SAW mengatakan, thalathu da'wat mustajabat wa thalathu da'watin mustajabat. Ada 3 dakwah, 3 doa yang mustajab. Da'watul walid liwaladi, doa orang tua kepada da'watul musafir, doanya orang safar. Da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Ini la syakka fihinna, kata Nabi, mustajab. Tidak diragukan di situ bahwa doa-doa mereka itu mustajab. Oleh itu
kita ayah bunda, kaum muslim dan muslimat, orang tua, jangan pernah lelah berdoa untuk kebaikan anak kita. Jangan pernah kita sudah merasa cukup dan banyak berdoa untuk anak-anak kita. Jangan pernah kita berhenti berdoa untuk anak-anak kita. Dan jangan pernah kita mendoakan sama sekali keburukan untuk anak-anak kita. Bagaimanapun kondisi dan keadaan mereka, mungkin menyakitkan hati kita, membuat kita kecewa, membuat kita merasa putus asa dengan tingkah laku dan perbuatan mereka. Jangan pernah kita menghentikan diri kita, jangan pernah berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqdhimir rahmah, besarkan harapan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, besarkan harapan kalian untuk doa-doa kalian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takun mimman idza farahu la'ibu wa a'radu an rabbihim. Maka Syekh terakhir mengatakan, kalau kalian sudah selesai melakukan satu amal, satu pekerjaan, jangan kalian bermain-main, jangan kalian berpaling dari Rabb kalian, dari zikir kepadanya, dan itu akan menjadikan kalian termasuk orang-orang yang merugi di sisinya. Maka waqila inna ma'na hada fa iza faragta minas salati, kalau kamu selesai salat, ayu akmalta, dan engkau sempurnakan salatnya, fansab fid du'a, maka bersungguh-sungguh kamu untuk berdoa. Wa ila rabbika farghab fi su'ali matalibika, maka besarkan harapanmu kepada Allah terhadap permintaan-permintaanmu. Wastadalla min hadha qala min man qala hadha alqaul ala masyru'iyyati ad-du'a wa dzikr aqib as-salawati al-maktubat. Maka disinilah sebagai dalil bagi orang yang mengatakan disyariatkan yang berdoa dan berzikir setelah salat 5 waktu sehari semalam. Disyariatkan yang berdoa, tetapi tidak berdoa bersama-sama. Berdoa iya, berzikir iya. Karena min nawatin ijabatid doa, di antara tempat-tempat yang paling mustajab doa kita adalah tempat di mana kita baru atau selesai melaksanakan sebuah ketaatan. Di antara ketaatan yang paling mulia adalah salat. Maka dianjurkan kita untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak zikir, perbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu taala alam. Demikian penjelasan Syekh Sa'di tentang surat Asy-Syarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita. Allah jadikan kita orang-orang yang Allah lapangkan dada kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita, dan Allah tinggikan sebutan kita dan kedudukan kita, dan Allah berikan setiap kesulitan yang kita hadapi kemudahan dan jalan serta solusi. Dan apabila semua itu sudah selesai, maka bersungguh-sungguhlah kita beribadah kepada Allah dan besarkan harapan kita kepadanya. Inilah pelajaran kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.